Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati oleh Allah, senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam season terbaru program Titik Terang. Ini adalah program yang akan membahas, mengupas, menelaah kembali salah satu karya monumental dari Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi', Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmatullah alaih, yakni buku beliau Christianity, A Journey from Fact to Fiction. Di dalam bukunya, Huzur rahmatullah alaih menilik doktrin ajaran Kristen yang telah melalui proses yang sangat panjang lebih dari 2000 tahun dari sudut pandang logika dan ilmiah. Perlu kami sampaikan bahwa program ini tidak bermaksud untuk merendahkan orang-orang Kristen ataupun pribadi Yesus Kristus. Sebagai Muslim merupakan suatu unsur mendasar dalam keimanan kami untuk mengimani kebenaran Yesus Kristus, menerima beliau sebagai seorang Rasul Allah yang istimewa dan terhormat. Namun ketika kebenaran menuntut titik terang dalam menemukan kejujuran terhadap logika, pikiran sehat dan pemahaman manusia, maka kita tidak dapat mengelak untuk tidak meninjau kembali pandangannya terhadap ajaran Kristen. Program ini tidak bermaksud menimbulkan suatu jurang pemisah antara orang-orang Kristen dengan Kristus. Sebaliknya, program ini diharapkan menjadi titik terang bagi semua orang untuk lebih dekat kepada kenyataan diri Yesus Kristus dan menjauh dari mitos atau dongeng hayalan yang telah diciptakan di seputar beliau. Baiklah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas subbab oknum-oknum berbeda dengan sifat-sifat yang sama dan seimbang. Saya Arif Abdul Hai dan bersama saya sudah hadir seperti biasa narasumber kita yang sangat luar biasa, yakni Bapak Rakiman Ram Jumaan. Beliau merupakan ahli kristologi dan juga merupakan dosen perbandingan agama di Jamiah Indonesia. Kita akan sapa beliau dan kita akan memulai pembahasan kita pada episode kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki subbab yang baru Pak. Sebelumnya kita memasuki skenario ketiga, sekarang memasuki skenario keempat yang dikemukakan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi' rahmatullah alaih tentang pendekatan-pendekatan yang dapat kita lakukan untuk memahami konsep Trinitas yang sebenarnya kita tidak bisa pahami, mungkin begitu bahasa kasarnya ya Pak ya, karena kompleksitas Trinitas yang bagi orang Kristen merupakan sebuah doktrin, tetapi bagi akal sehat kemudian kita saudara Muslim kita yang lain pun atau bahkan orang-orang yang berada di luar kekristenan, bahkan orang-orang yang ada dalam kekristenan juga akan sulit untuk menjelaskan atau memahami. Oleh karena itu di episode kali ini kita akan membahas tentang skenario ya Pak yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih keempat, oknum-oknum berbeda dengan sifat-sifat yang sama dan seimbang. Pertanyaan yang muncul kemudian dalam benak saya Pak, apakah tiap oknum dalam Trinitas ini mereka memiliki kelebihan masing-masing? Memiliki kelebihan masing-masing artinya saat yang lain memiliki kelebihan, artinya yang lainnya juga memiliki kekurangan. Bagaimana Pak? Silakan Pak. Iya, ini memang pembahasan yang sangat menarik ya terkait dengan oknum-oknum berbeda dengan sifat-sifat yang sama dan seimbang. Karena kalau kita kembali pada episode yang sebelumnya, itu sudah kita terangkan skenario mengenai kembar tiga juga ya. Iya. Tapi kalau di episode yang lalu, kembar tiga yang memang agak berbeda. Nah, kalau yang di episode sekarang ini memang kita menilik oknum-oknum berbeda dengan sifat-sifat yang sama dan seimbang. Nah, itu harusnya seperti itu skenarionya. Nah, kalau ini terjadi dan ini merupakan satu trinitas, artinya ya seperti tadi, ada kelebihan dan ada kekurangan. Artinya di antara oknum-oknum itu, ya kalau kita lihat yang paling jelas, dua oknum itu memiliki kelebihan, tapi satu oknum itu memiliki kekurangan atau kelemahan. Artinya levelnya di antara tiga oknum ini berbeda-beda jelas. Nah, oleh karena itu kita juga bisa menyampaikan bahwa mereka ini, tiga oknum ini juga mengalami sama-sama secara identik pemikiran-pemikiran
perasaan-perasaan dan pengalaman-pengalaman mereka. Dan orang harus mengakui bahwa 2 dari ketiga oknum Trinitas memiliki kelebihan. Jadi Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi sudah menyimpulkan di awal kalau skenarionya adalah oknum-oknum berbeda dengan sifat-sifat yang sama dan seimbang, maka akan ada 2 oknum yang memiliki kelebihan. Artinya hanya 1 oknum yang memiliki kekurangan. Artinya levelnya lebih rendah dari oknum yang lainnya. Dan implikasinya adalah bagaimana atau seperti apa. Nah, kalau ini ada kelebihan, kalau ini ada kekurangan, logikanya adalah ya kita sebenarnya tidak memerlukan beberapa di antara itu ya. Beberapa di antara oknum itu walaupun tidak ada masalah. Kalau yang satu ini ada, misalkan udah mencakup, mengcover semua itu. Nah, oleh karena itu memang dari sini kita bisa melihat kalau di antara 3 itu 1 saja sudah oke, sudah bisa dijadikan sebagai pegangan atau pedoman, Trinitas itu tidak perlu. Iya, karena 2 oknum yang lainnya derajatnya lebih rendah, bahkan kalaupun ditiadakan itu tidak masalah. Nah, ini seperti sifat-sifat dalam hukum di matematik atau di keilmuan lain, ada substitusi, ada juga komplementer. Di episode sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, substitusi ini adalah saling menggantikan. Artinya kalau ini sudah ada, tidak perlu lagi yang ini. Tapi kalau komplementer ya dia harus saling melengkapi. Nah, Trinitas ini itu sebenarnya adalah kalau yang satu sudah dianggap oke, yang 2 unsur lain itu tidak diperlukan. Anggap saja secara kasar Tuhan Bapa itu sudah cukup. Tidak perlu lagi Tuhan Anak, Yesus, apalagi Rohul Kudus misalnya, yang peran atau eksistensinya pun jarang disebut-sebut. Bahkan ya sejak proses awal penciptaan alam semesta. Nah, itu kesimpulan dari skenario ini secara awal disampaikan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaihi. Ya, sangat menarik ya Pak. Jadi memang di dalam Injil sendiri bahwasanya superioritas dari Tuhan Bapa sebagai Tuhan tertinggi itu sangat luar biasa, sehingga orang-orang yang jernih pikirannya, orang-orang saudara-saudara Kristen yang jernih pikirannya dan juga memahami substansi dari Injil itu sendiri akan bisa mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan Bapa sudah sangat cukup sebagai Tuhan tunggal. Artinya dia tidak membutuhkan lagi anak, ya Tuhan Anak ataupun Rohul Kudus sebagai pendukungnya. Karena memang lihat saja dalam penyembahan seperti yang saya sampaikan tadi, dalam penyembahan semua penyembahan kepada Tuhan Bapa. Kemudian apalagi yang harus yang mengharuskan bahwa Sang Tuhan Bapa ini memiliki ibaratnya Tuhan-Tuhan lain atau menciptakan yang lain atau memiliki pasangan yang lain, apalagi begitu sehingga orang-orang seperti kita akan bertanya, kalau satu saja Tuhan itu sudah tinggi, sudah luar biasa, sudah cukup begitu, kita tidak membutuhkan Tuhan yang lain. Dalam suatu tertafsir ya Hazrat Khalifatul Masih yang kedua radhiyallahu ta'ala an, beliau sangat luar biasa Pak ya. Jadi saya pernah membaca bahwasanya di hadapan orang-orang Kristen beliau bertanya, jadi apakah ya saya sendiri bisa mengangkat pensil ini, kata beliau. Kata orang-orang Kristen, pendeta-pendeta waktu itu, ya karena pensil ini sangat ringan bagi Anda sendiri bisa. Tapi beliau menjelaskan, kalau saya panggil 10 orang, 15 orang untuk mengangkat pensil ini, ya, apakah pandangan kalian gitu? Ya untuk apa gunanya 15 orang, 10 orang jika hanya untuk mengangkat satu pensil saja? Khalifatul Masih yang kedua menjelaskan, memang begitu. Kalau seandainya satu Tuhan kalian saja sudah cukup, artinya kenapa lagi ada Rohul Kudus, ada Tuhan Anak begitu. Betul. Ya Pak ya. Ini sangat menarik kalau kita panjang lagi pembahasannya, tapi kesimpulan yang benar-benar
benar di sini yang bisa kita ambil adalah bahwasanya kalau seandainya satu Tuhan memiliki superioritas dan kelebihan yang luar biasa, untuk apalagi yang kedua. Iya. Di sini juga kita mengutip sedikit dari Al-Maidah ayat ke-18 ya Pak, yang mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana Al-Maidah ayat 18 kemudian menjawab ini semua Pak. Silakan Pak. Iya. Memang kemudian Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih menggunakan juga dalil dari kitab suci Al-Quran untuk membantah atau untuk menerangkannya sebenarnya posisi oknum-oknum itu seperti apa. Bahkan di dalam kajian ini beliau juga sebenarnya menambah satu sosok lagi yang ini juga kadang-kadang disebut sebagai unsur ketuhanan, yaitu ibunda dari Yesus, yaitu Siti Maryam atau Bunda Maria. Nah, kita kenal bahwa Bunda Maria ini kan dalam Katolisitas atau Katolik dikenal sebagai Theotokos, ibu dari Tuhan, ibu dari Tuhan Yesus itu sendiri. Dan ini disembah ya mirip Tuhan juga, atau istilah lain adalah Matre Kokos, Mother of God, Matre Kokos dan Theotokos. Nah, ketika Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih mengutip surah Al-Maidah ayat 18, memang ayat Al-Quran tersebut menerangkan atau menyebutkan kajian atau pembahasan seperti tadi yang sudah disebutkan, bahwa kalau satu saja cukup, yang lain itu tidak diperlukan lagi, bahwa bahkan Tuhan itu bisa saja atau berkuasa untuk menghilangkan oknum-oknum atau unsur-unsur ini. Makanya ayat itu juga kemudian menyatakan in aroda ayahlika al-masih ibna Maryam wa ummahu misalnya. Nah, semacam itu artinya bisa saja Tuhan menghancurkan atau menghilangkan oknum-oknum ini, termasuk Al-Masih ibnu Maryam wa ummahu dan ibunya, dan juga berikutnya dikatakan dan semua makhluk yang ada di kolong langit ini, manusia dan lain-lainnya, kalau itu juga dianggap sebagai Tuhan-Tuhan. Nah, Tuhan yang Maha Kuasa bisa menghilangkan mereka, memusnahkan mereka, dan menunjukkan bahwa dengan sendirinya atau sendiri saja itu bisa mengelola atau bisa menjadi Tuhan yang Maha Kuasa tanpa memerlukan bantuan dari oknum-oknum atau unsur-unsur yang tadi disebutkan, baik itu Al-Masih ibnu Maryam, ummahu ibunya, atau makhluk-makhluk yang ada di bawah kolong langit ini. Dan di sana dikatakan wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini menunjukkan bahwa sifat Tuhan itu adalah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Bahkan ya tadi kekuasaannya bisa menghilangkan atau menghapuskan kekuasaan-kekuasaan tandingan yang semacam itu. Artinya dengan satu sosok saja itu sudah cukup, tidak perlu sosok-sosok yang lain. Nah, ini kitab suci Al-Quran sudah menyatakan seperti itu, bahwa Al-Masih ibnu Maryam itu bukanlah Tuhan, bukanlah unsur Trinitas tadi, apalagi ibunya, atau bahkan makhluk pada umumnya ya, manusia umumnya, dan juga makhluk-makhluk yang ada di bawah kolong langit ini, mereka bukanlah Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi jelas supaya tadi kita membahas tentang kelebihan ya, kemudian dari kelebihan dan memang tidak seimbang ternyata. Betul. Karena kembali kepada subbab kita ini, ketiga unsur ini atau tiga Tuhan ini memang tidak seimbang. Karena kalau seandainya kita katakan seimbang, artinya Yesus, Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus memiliki hak-hak dan pekerjaan yang sama tentunya sebagai Tuhan. Tetapi setelah kita lihat lagi, kita telaah lagi, tidak ada keseimbangan antara tiga Tuhan ini. Dan kemudian satu Tuhan yang luar biasa itu kita katakan sebagai Tuhan Bapa bisa menghilangkan atau mengcover semua pekerjaan dari dua Tuhan itu. Sesuai dengan Al-Quran, Al-Maidah ayat 18 ya, Tuhan itu bisa menghilangkan entitas lain yang kemudian dianggap manusia atau oleh makhluk sebagai Tuhan juga. Jadi demikian Pak. Ini merupakan subbab yang terakhir di
pembahasan tentang skenario yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, Pak. Saya memohon ya, jika kita merangkum, jika kita kembali menilik dari awal sampai episode ini, skenario ini, berikan sebuah kesimpulan akhir yang kemudian kita paham bahwa Trinitas itu bukanlah keesaan, Pak. Silakan, Pak. Iya. Ini menarik ya, karena dari 4 skenario yang telah dibahas oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih, keempat-empatnya itu baik skenario yang paling sederhana sampai skenario yang paling jelimet seperti tadi, itu tidak bisa memberikan gambaran atau pemahaman yang betul-betul mudah kita pahami terkait dengan Trinitas tersebut. Artinya banyak yang timbul, banyak yang muncul, masalah-masalah yang kita temukan dari skenario-skenario tadi, yang ujung-ujungnya atau kesimpulannya adalah ya secara logika Trinitas ini tertolak atau tidak bisa kita terima. Nah, oleh karena itu kesimpulan yang utama adalah ya seperti tadi di skenario yang keempat itu, kalau memang kondisinya terjadi seperti itu, artinya cukup dengan satu Tuhan yang Maha Esa. Artinya tauhid itu masih melandasi ajaran-ajaran dari Yesus yang kemudian disalahpahami oleh murid-murid beliau dan terutama oleh Paulus misalnya, sehingga kemudian melahirkan satu corak kekristenan yang sangat berbeda, sehingga di Eropa kemudian itu ada istilah yang berbeda untuk menyebut ajaran-ajaran yang dibawa oleh Yesus, Christianity, dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Paulus atau Paulinism. Nah, dengan demikian ya kita kemudian memahami bahwa konsep Trinitas dengan berbagai skenario yang tadi coba dipaparkan oleh Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullah alaih tidak bisa dipahami dengan mudah dan secara logika itu tertolak, sehingga kemudian yang paling aman adalah ya kita memahami bahwa Tuhan itu adalah Maha Esa. Dengan kemahaesaannya itu cukup mengatur apa yang ada di alam semesta ini, termasuk dalam kaitan dengan penciptaan alam semesta dan lain-lain yang sudah dipaparkan bahwa Ruhul Kudus saja tidak memiliki peran, apalagi Yesus yang baru datang 2000 tahun kemudian misalkan, atau ribuan tahun kemudian, jutaan tahun kemudian setelah proses penciptaan alam semesta tersebut. Nah, ini artinya adalah konsep tauhid masih tetap menjadi dominan, dan itulah sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus, walaupun dalam perkembangan berikutnya konsep tauhid ini kemudian berubah, diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu dalam kekristenan yang memang konsep ketauhidan atau ketuhanan atau teologi itu pada awal abad pertama sampai keempat banyak sekali bermunculan, dan ini merupakan satu pilihan yang tidak mudah bagi orang-orang Kristen pada masa awal untuk memilih mana yang benar sesuai dengan keinginan mereka, karena juga faktor-faktor politis di masa itu ikut mempengaruhi. Nah, oleh karena itu kita juga ingin menyampaikan bahwa kalau memang harus dipaksakan bahwa Trinitas itu tetap harus kita terima, 3 dalam 1 atau 1 dalam 3, maka logika yang dapat diterapkan terhadap dogma Kristen zaman sekarang ini hanyalah logika si nenek sihir Macbeth ketika mengatakan bahwa fire is fall and fall is fire. Adil adalah curang dan curang adalah adil. Nah, seperti itu. Artinya ini juga sama seperti yang disampaikan oleh istri Juha tadi dalam ilustrasi di episode yang sebelumnya, bahwa daging adalah kucing dan kucing adalah daging. Nah, menurut saya itu kesimpulan utamanya. Jadi Khalifah Ahmadiyah menyampaikan 4 skenario yang memungkinkan untuk mendukung Trinitas, tapi tetap saja pada kesimpulan bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa Trinitas adalah 1 dalam 3 ataupun 3 dalam 1. Tidak ada tauhid di sana, tidak ada kemanunggalan di sana. Ya, sedangkan Kristen sendiri yang memiliki doktrin ini, kita bisa katakan mereka tidak bisa mengemukakan skenario apapun.
hanya mengatakan kalian harus percaya, harus meyakini ini. Sedangkan kita sebagai orang Ahmadiyah, khalifah kita memberikan 4 skenario yang sebenarnya bisa dilogikakan, tetapi tetap saja jauh dari logika dibandingkan dengan Kristen yang sampai sekarang saya rasa dan kita sepakati bersama belum bisa memberikan penjelasan yang logis berkenaan dengan Trinitas yang mereka anut. Mungkin demikian Pak, pada episode kali ini sangat luar biasa. Kita di episode berikutnya akan memasuki judul yang saya rasa sangat jauh lebih menarik lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi. Tapi untuk episode kali ini kita akan akhiri, semoga masyarakat ataupun pemirsa MTA khususnya bisa mengambil pelajaran dan menambah wawasan kita semua Pak. Jazakumullah Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah demikianlah pembahasan kita pada episode kali ini terkait subbab oknum-oknum berbeda dengan sifat-sifat yang sama dan seimbang. Semoga bisa menjadi titik terang dan khazanah ilmu serta iman bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Insya Allah kita akan bertemu lagi di program Titik Terang episode berikutnya. Kami pun ingin mengajak rekan-rekan, ya saudara-saudara, pemirsa di rumah untuk senantiasa menyaksikan program-program menarik MTA Indonesia yang lainnya dan juga menyimak khutbah Huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatollah bin Nasir Aziz hanya di MTA Indonesia. Jazakumullah atas perhatiannya dan kebersamaan pemirsa semuanya. Saya Arif Abdul Hai berserta kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.